Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan mengangkat nasib 4.220 bidan PTT yang berusia di atas 35 tahun menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK daerah. DPR RI juga meminta pemerintah merevisi peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS Jungto PP nomor 78 tahun 2013. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Nila F. Muluk beserta jajarannya di Gedung Nusantara DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan pengangkatan bidan PTT yang berusia di atas 35 tahun untuk menjadi pegawai negeri sipil masih banyak mengalami kendala. Di antaranya soal batasan umur yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS Pasal 6B. Jungto PP Nomor 78 tahun 2013 menyatakan bahwa syarat PNS setinggi-tingginya berumur 35 tahun. Saleh Partaunan menjelaskan bidan PTT yang berusia di atas 35 tahun yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK akan sama statusnya dengan bidan PNS. Namun memang tidak ada jaminan pensiun yang diberikan. Nah, tadi Komisi 9 meminta supaya sebetulnya lebih bagus mereka merevisi PP yang ada saja, yaitu PP 78 tahun 2013 itu, di mana nanti ditambahkan satu klausul ya yang terkait dengan bagaimana agar bidan PTT yang sudah mengabdi lama sampai 12 tahun itu bisa diangkat menjadi pegawai negeri. Tetapi lebih dari itu adalah pemerintah harus betul-betul memperhatikan kesejahteraan mereka. Anggota Komisi 9 DPR RI Oki Asokawati mengatakan perlu adanya peraturan dan kebijakan baru untuk para tenaga kesehatan yang usianya di atas 35 tahun. Kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan para bidan PTT tersebut mengingat mereka sudah mengabdi lebih dari 10 tahun masa kerja. Kemenkes agar melakukan komunikasi dengan Kementerian Pan-RB juga meminta agar PP 78 2013 yang memuat usia 18 sampai 35 tahun itu direvisi sehingga para nakes yang berusia 35 tahun ke atas itu bisa dirubah statusnya. Winnie dan Mario TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong perusahaan gas negara atau PGN segera menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian proyek pipa gas Bumi West Natuna. Komisi 7 juga berharap proyek ini dapat memperluas pemanfaatan gas bumi nasional dan meningkatkan pasokan gas dalam negeri. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke PT Perusahaan Gas Negara atau PGN di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau baru-baru ini. Ditemui usai rapat dengar pendapat di kantor PGN Batam, Ketua Komisi 7 DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan kedatangan Komisi 7 ke Kota Batam ingin melihat langsung perkembangan kinerja PGN dalam membangun jaringan pipa gas West Natuna. Gus Irawan mengkritisi adanya rencana PT PLN yang ingin terlibat dalam proyek tersebut dengan menggandeng pihak ketiga. Menurut Gus Irawan, hal tersebut kurang efektif dan bisa menyebabkan pembengkakan biaya. Ia menyarankan agar seluruh jalur pipa tersebut diakuisisi oleh PGN demi efisiensi biaya dan optimalisasi manfaat. Ada sebagian pipa yang dikerjasamakan oleh PLN dengan pihak ketiga. Lalu itu membuat double costing sehingga kemudian cost-nya menjadi lebih mahal. Nah, ini yang selalu kita tekankan untuk dihindarkan. Dan oleh karena itu kemudian kita meminta untuk diakuisisi saja misalnya oleh PGN supaya bisa menghindarkan double cost. Senada dengan Gus Irawan, anggota Komisi 7 DPR RI Muhtar Tompo mengatakan salah satu penyebab tertundanya penyelesaian proyek pipa gas West Natuna ini adalah adanya tumpang tindih antara PGN dan PLN dalam membangun pipa gas. Menurut Muhtar, sebaiknya proyek pipa gas West Natuna ini sepenuhnya diselesaikan oleh PGN sesuai dengan penugasan yang telah diberikan sebelumnya. Penugasan khusus dari Kementerian SDM sudah di-SK-kan sejak Desember tahun 2016 untuk membangun infrastruktur. Tumpang tindih, ya, proyek pembangunan pipa ini PLN juga mau lakukan. Jadi saya pikir harusnya difokuskan kepada PGN saja. Tugas kepada PGN harus dimaksimalkan sebagaimana keputusan menteri yang telah memberikan amanah kepercayaan kepada PGN.
Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi perkembangan proyek modifikasi kilang minyak atau Refinery Development Master Plan Unit 5 di Balikpapan, Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh PT Pertamina. Komisi 7 berharap Pertamina juga menjalankan RDMP di kilang-kilang lainnya. Ditemui usai rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur baru-baru ini, anggota Komisi 7 DPR RI Dito Ganinduto menyebutkan perkembangan program RDMP di Balikpapan diantaranya perpindahan lokasi gudang dan pembangunan apartemen untuk karyawan yang hampir selesai. Dito berharap program RDMP Refinery Unit 5 Balikpapan berjalan lancar dan selesai sesuai target waktu yang ditentukan. Dito juga mengapresiasi program RDMP ini sepenuhnya dibiayai oleh Pertamina, meski Pertamina mengalami keterbatasan anggaran. Pindahan daripada lokasi daripada warehouse, kemudian untuk perumahan juga udah direlokasi. Kita udah membangun apartemen yang 24 lantai untuk 300 lebih kakak untuk karyawan yang akan direlokasi dari perumahan yang lama karena digunakan untuk RDMP. Jadi kita melihat bahwa RDMP ini akan berjalan dengan lancar, mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar, dan groundbreaking akan dilakukan sekira bulan Juni tahun ini. Dito Ganinduto juga menyoroti program RDMP di Refinery Unit Balongan, Jawa Barat dan Refinery Unit Dumai, Riau. Menurutnya Pertamina bisa menjalin kerjasama atau joint venture dengan pihak lain, seperti di Refinery Unit Cilacap, Jawa Tengah yang menggandeng Saudi Aramco. Dito berharap dengan suksesnya program RDMP di 4 refinery unit milik Pertamina serta peremajaan ataupun pengembangan sejumlah kilang minyak Pertamina akan menjadikan Indonesia swasembada BBM pada 2025. Nah, yang ada di Cilacap ternyata sudah ada joint venture agreement dengan Saudi Aramco yang tinggal diselesaikan beberapa item, yang kemudian di samping itu juga untuk kilang yang ada di Tuban, Grassroots Refinery yang ada di Tuban maupun yang ada di Bontang. Itu kita mengharapkan bahwa tahun 2019 secara bertahap harus selesai, sehingga tahun 2025 sudah tidak ada lagi import BBM. Jadi Indonesia sudah mandiri BBM, itu yang kita harapkan. Dari Provinsi Kalimantan Timur, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yusli Hayanti, wassalam.